Firman Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya sukacita dari Tuhan Yesus Kristus limpah atas hidup kita. Amin. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah Peritamas. Mari kita akan awali dengan doa. Bapa kami yang bertata di tempat yang maha tinggi, kami bersyukur Tuhan buat berkat kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan, Tuhan limpahkan atas setiap kami. Kami bisa ada sampai saat ini semua karena rahmat dan pertolongan-Mu Tuhan. Kuasa darah-Mu sucikan kami, kuasa darah-Mu ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Bimbing dan tuntun kami Tuhan untuk hampiri tata kasih karunia-Mu, untuk hampiri hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, baharui kami ya Tuhan dengan roh yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi puji-pujian, Kau urapi musik, Tuhan urapi pemberitaan firman-Mu, perjamuan kudus dan syafaat Tuhan. Ibadah ini dari awal sampai akhirnya kami serahkan dalam tangan kuasa pimpinan dari Allah Roh Kudus. Para malaikat-Mu berkemah sekeliling kami, bersama-sama kami memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau, ya Allah yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita akan naikkan pujian tinggikan dirimu. Baiklah setiap hari kita limpah dengan rasa syukur kepada Dia yang telah menganugerahkan kasih yang sempurna, itu kasih yang menyelamatkan diri kita.
kita yakin bahwa Tuhan hadir dalam bait kudusnya. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan, meninggikan Dia.
Kami syukuri atas kuasa kematian dan kebangkitan-Mu. Kami syukuri buat kuasa Roh Kudus yang Kau janjikan melimpahkan dalam setiap pribadi lepas pribadi dalam ibadah ini. Kekuatan Roh Kudus-Mu hadir mengurapi hamba-Mu, bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir dalam kehidupan hamba-Mu, mengalir untuk setiap pribadi anak-anak-Mu yang mengharapkan pembelaan dan pertolongan-Mu, baik yang mengikuti wanita yang itu diberkati di lawat Tuhan, sebagaimana Engkau melawat kami, memberkati kami. Bapa, bicaralah Engkau, kami siap Engkau berkati dengan kuasa firman-Mu. Oleh kuasa bilur-bilur yang berdarah, segala dosa-dosa diampuni, segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara dan Ibu kekasih-kekasihnya Tuhan, kita bersyukur berbakti bersama-sama untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah-Nya. Kita sudah memperingati kenaikan dan janji-janji Tuhan untuk kita dapatkan. Tema yang saya sampaikan pada waktu kenaikan, dan ini saya lanjutkan ke beritanya. Yesus Kristus naik ke surga, Roh Kudus turun sebagai penolong. Yesus Kristus naik ke surga, Roh Kudus turun sebagai penolong. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 mulai. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, terus. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga."
Jadi saudara, pada waktu itu murid-murid itu kami tenggelam, itu bahasa Jawa. Murid-murid itu mereka betul-betul sangat terpesona. Wah, bahasa-bahasanya sangat banyak sekali. Murid-murid itu matanya tidak berkedip melihat ke langit. Hampir mereka lupa dengan janji ini. Sangat berbelas kasihannya Tuhan kepada umatnya. Malaikat diutus, ingatkan. Akhirnya malaikat mengingatkan, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu lihat terus ke langit? Yesus Kristus ini yang naik ke surga ini, suatu saat akan kamu lihat lagi dengan peristiwa yang sama ini. Bisa dilihat dengan mata kepala. Mereka baru terhentak. Mereka ingat, oh iya ya, dia sudah berjanji mengenai ayat 8 ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Murid-murid baru ingat, lantas mereka kembali ke Galilea. Nah saudara, mengenai kuasa ini sudah dijelaskan dalam Injil Yohanes pasal 14. Dalam ibadah kenaikan kemarin sudah dijelaskan bahwa Roh Kudus itu sebagai penolong. Itu ayat 15 sampai 17, ayat 18 dalam Injil Yohanes itu, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Berarti dia senantiasa menyertai sebagai penolong. Yang kedua, di dalam ayat 26 itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu dia sebagai penolong, itu ayat 15 sampai 17. Roh Kudus itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan rohnya, dan melakukan perintah-perintahnya. Itu Roh Kudus baru turun dalam kehidupan orang tersebut. Haleluya. Jadi kenapa saya selama ini belum merasakan Roh Kudus turun dalam hidupku? Nah, kuncinya itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan rohnya, dan melakukan perintah-perintahnya. Itu baru Roh Kudus turun sebagai penolongnya. Ini yang pertama. Nah, terus dalam ayat 26 Yohanes 14 itu dia penghibur, memberikan penghiburan. Orang-orang yang melakukan perintah-perintahnya itu ada sukacita, ada duka cita. Duka citanya bagaimana? Sudah melakukan perintah-perintah Tuhan. Ada orang yang menjelekkan, mengatakan sok suci, sok bener. Jadi di sekitar kita ini banyak istilahnya mata-mata, mencari kejelekan kita, kelemahan kita. Tetapi sebagai orang yang melakukan firman Tuhan, tetaplah teguh, tetaplah setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena perintah-perintah Tuhan itu yang akhirnya membawa orang itu pada suatu pertumbuhan, baik masalah rohani maupun jasmani. Itu pasti ada pertumbuhan kalau firman itu
Itu Roh Kudus memberikan penghiburan. Yang berikutnya itu mengajar dalam segala sesuatu. Jadi Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang ajaibnya seperti ini, saudara. Mengajarnya itu langsung ditaruh di batin, pikiran. Itu, nah, secara umum firman disampaikan seperti ini. Secara umum saudara membaca kitab suci ini. Tetapi secara rinci itu diterapkan dalam benak kita, batin kita ditaruh di loh hati. Itu kalau orang yang pertama itu mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya, jadi kebenaran yang sejati langsung masuk mempribadi. Contohnya, untuk menghadapi situasi kondisi apapun, itu Matius pasal 10, kamu jangan takut. Nanti Roh Kudus akan mengajarkan apa yang harus kamu perkatakan, apa yang harus kamu lakukan. Ini Roh Kudus, karya Roh Kudus sedemikian dalamnya. Dan yang berikutnya, jadi kalau saya tulis ada 1, 2 itu, yang pertama sebagai penolong, yang kedua sebagai penghibur, yang ketiga sebagai pengajar, mengajar dalam segala sesuatu, yang keempat dalam ayat 26 ini mengingatkan firman-Nya dalam kehidupan kita. Ada tokoh iman, dia itu hidup berpegang pada firman, bukan berpegang pada materi yang kelihatan, tetapi berpegang pada firman. Kita baca Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 saja. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, terus aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Puji Tuhan. Ini ayat. Firman ini dipegang oleh Abraham. Ayat berikutnya, Abraham itu taat dengan firman. Taat apa yang Tuhan perintahkan. Disuruh pergi, pergi dia. Dia tidak membawa sesuatu pun, istilahnya harta waris tidak dibawa. Dia pergi dengan keluarganya, tentunya bekal-bekal untuk makan bawa, saudara. Tentunya itu. Di sini tidak ditulis semua. Abraham mentaati firman, dan firman yang ditaati ini betul-betul membentuk imannya Abraham, pengharapan kasihnya Abraham pada Bapa surgawi. Ini Abraham taat dengan firman. Nah, di saat Abraham dan Lot itu semakin diberkati, kambing dombanya semakin banyak, akhirnya para gembalanya Lot dan gembala domba itu sering bertengkar. Abraham katakan, Lot, silakan kamu pilih, mau ke timur atau ke barat, silakan pilih. Lot ini pilih lembah Yordan dekat Sodom Gomora. Abraham ke bagian tempat yang tandus, kering, tanah mamprik. Tetapi setelah Lot itu pergi, Tuhan bicara, daerah ini, lokasi ini, silakan Abraham pandang. Abraham, sejauh kamu memandang
itu menjadi bagianmu, itu menjadi milikmu, dan itu dipegang oleh Abraham. Kamu akan menjadi bangsa yang besar, dan olehmu semua kaum bangsa di bumi akan menjadi berkat. Tapi ini, siapa yang mengusik kamu Abraham, memusuhi kami, mengutuk kamu, akan kukutuk. Semuanya ini terjadi. Seluruh bangsa di muka bumi mendapatkan damai sejahtera dari keturunannya Abraham. Lahirlah juru selamat Yesus Kristus. Ini karena firman. Sebab itu peranan Roh Kudus selalu mengingatkan kebenaran firman. Saudara selamat, saudara diampuni dosa-dosanya karena firman Tuhan. Saudara memiliki hidup kekal karena saudara menerima firman. Barang siapa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang itu selamat masuk surga. Sebab itu Roh Kudus selalu mengingatkan. Lagi di dalam firman Tuhan mengatakan, lebih baik kita baca di sana Roma pasal 10 ayat 9 sampai 11. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini mengaku dengan mulut, yakin Yesus Kristus itu datangnya dari Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, terus Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Amin. Berarti khawatir itu dibuang, disingkirkan, dimusnahkan, supaya rasa khawatir, takut, cemas itu hilang. Ibu-ibu ingat, bapak-bapak ingat ayat ini. Lebih baik duduk menyembah Tuhan melalui Roh Kudus. Tuntun aku setiap saat, setiap pemikiranku, supaya tidak khawatir, tidak cemas. Tuntun aku. Dan kalau muncul rasa khawatir, cemas, itu diusir. Tidak usah khawatir mengenai anak, cucu, cicitmu, masa depannya. Apakah dengan rasa khawatir, cemasmu itu bisa menambahkan kemuliaan untuk anak cicitmu? Ini peringatan keras bagi yang suka khawatir, cemas. Lebih baik sujud menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, hadirat Tuhan turun memenuhi hidup kita. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Amin. Kalau amin diterapkan, biar tidak bodoh kita ini. Bodoh itu gimana? Udah dilarang jangan khawatir terus. Sudah dilarang jangan cemas terus. Itu yang namanya bodoh. Mari kita minta Roh Kudus tuntun aku. Tuntun jantungku yang berdetak ini supaya detaknya normal, pikiran perasaanku itu normal, supaya setiap langkahku bisa memuliakan nama Tuhan, supaya tidak salah. Itu malah gini-gini, Tuhan acung jempol ini bagus, nanti Roh Kudus turun nuntun hidupmu. Amin. Itu caranya itu saja. Ada saatnya saudara kepingin berdoa mengalas,
di ladang, di jalan ada tempat pohon untuk berteduh di situ. Tapi jangan pas hujan-hujan ya. Kalau hujan-hujan pas petir jangan berteduh di bawah pohon, nanti ada petir di situ. Lebih baik jalan, atau kalau mau berhenti ya berhenti, jangan di bawah pohon kalau itu pas hujan petir. Maksud saya, di mana saudara tergerak untuk berdoa di situ, menyembah Tuhan. Karena di situ hatimu sedang rindu akan pimpinan Roh Kudus. Mari Roh Kudus tuntun aku, geraknya jari ini kau tuntun, kau berkati, supaya perbuatannya tidak salah, supaya tanganku tidak nyuri. Jadi firman Tuhan katakan dalam Injil suratan Efesus pasal 4, yang dulu mencuri jangan mencuri lagi, tapi bekerja keras supaya bisa memberikan pertolongan kepada orang yang kekurangan. Amin. Itu Roh Kudus mengingatkan. Begitu penting sekali minta urapan Roh Kudus, minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus bertatalah sepenuhnya, menguasai hati jiwa rohku. Geraknya kaki saya ini kau pimpin Roh Kudus. Ini doa yang sangat penting. Roh Kudus tolong pimpin mataku ini untuk bisa melihat kedipnya ini, mata ini, supaya kau pimpin. Nah kalau udah dipimpin, jadi berkati mana? Tidak bisa berkedip, melorot terus seperti ikan gitu. Melihat terus tidak berkedip itu seperti ikan. Dia melihat ikan bisa berkedip. Peneliti ikan itu kan ada yang penelitian ikan, mau tidur lihat ikan, bangun tidur lihat ikan, belum berdoa itu sudah lihat ikan, lorok. Udah saya bilang tidur lah, sudah malam tidur, udah makan tidur lihat ikan lagi. Apa ikan bisa berkedip? Waktunya tidur, doa dulu memuji Tuhan. Jadi sangat penting kuasa Roh Kudus. Amin. Jadi kalau Kejadian pasal 1 itu di sana Roh Kudus itu melayang-layang di atas permukaan air, bumi bercampur baur waktu itu. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang jadi. Jadi kalau saudara yakin Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara, ada di sekitar saudara, dan perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hidupku diberkati Tuhan. Roh Kudus nanti mengerami perkataan saudara. Hidup itu jadi kenyataan, hidup saudara diberkati. Kalau sudah berkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus tubuhku sehat, itu Roh Kudus nanti menghidupkan perkataan saudara. Akhirnya tubuh saudara sehat, mata saudara sehat, jantung saudara sehat. Amin. Jadi diperkatakan, karena Roh Kudus yang akan mengerjakan. Haleluya. Haleluya. Ini pentingnya Roh Kudus selalu mengingatkan firman dalam kehidupan kita. Nah sekarang cara untuk mendapatkan Roh Kudus ya. Cara untuk mendapatkan Roh Kudus itu Kisah Rasul pasal 1 tadi. Ini yang dilakukan para rasul. Ayat 14 ya. Rasul-rasul tadi berkumpul bersama. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi ini murid-murid itu untuk mendapatkan Roh Kudus, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama.
tekun. Nah ini untuk minta, Roh Kudus itu perlu ketekunan, sehati dalam doa. Minta, janjimu Bapakku kirimkan untuk aku. Jadi supaya kekuatan Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita. Minta sekarang belum diri, nanti minta lagi Roh Kudus, mari turun dalam hidupku. Seperti pujian nanti, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Itu pujian itu bagus, nyanyikan dengan penuh kerinduan supaya mengalir. Tadi sudah dijelaskan, Roh Kudus menyatu. Bisa menghadapi situasi yang berat, Roh Kudus itu memberikan jalan, solusi, langsung memberikan pengertian. Itu keajaiban Roh Kudus seperti itu. Jadi ketekunan. Nah, biasanya yang menjadi penghambat, penghalang untuk orang itu sulit untuk sehati, itu ini saudara, Matius pasal yang ke-18 ayat 15 sampai 17. Saudara baca itu. Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ya saudara, kalau ada masalah, ditegur, terus menyadari kesalahannya, sepertinya yang menegur itu mendapatkan orang itu keluar dari api. Karena upah dosa adalah maut tadi, mendapatkan. Nah, kalau orang yang salah tadi ditegur, diingatkan, langsung sadar dan minta ampun pada Tuhan, ini mudah untuk rukun, untuk sehati, baik itu suami istri, anak-anak dalam keluarga itu. Jadi kalau ada gelagat, suara yang tidak enak, jalannya kaki tidak normal, gedebukan istilahnya, nutupnya pintu tidak normal, pintu dibanting misalnya. Kalau pintu itu dibanting, pintunya itu diam, tapi malaikat yang jaga pintu katakan, ngapain bantingi pintu? Pintu kan tidak salah. Saudara, kalau diingatkan suara seperti itu, saudara malu. Jaga kesehatian dalam keluarga nikah. Kalau saudara mukul pintu, silakan dipukul, pintunya boleh penyok. Tapi kalau saudara mukul pintu gereja ini dengan tangan saudara remuk, karena itu kayu Kalimantan, keras itu. Kalau saudara suka mukul seseorang dengan kata-kata, dengan pukulan-pukulan tangan, kalau dulu pernah seperti itu, sekarang berhenti alias bertobat. Supaya apa? Di tengah-tengah keluarga itu mengalami datangnya kerajaan surga, ketenangan, kesehatian. Menyembah Tuhan yang enak kalau sehati, dengan sehati
berdoa minta urapan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Nah, ayat 18 ini hasilnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, perkataannya, permintaannya dikabulkan oleh Bapa di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Dua orang sehati, dengan sehati berdoa, minta urapan Roh Kudus, minta pimpinan Roh Kudus. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin, saudara. Kerajaan surga turun di situ. Terus Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Amin, saudara. Terus, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, terus. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin, saudara. Minta, ayo minta. Pagi-pagi minta, urapi aku dengan Roh Kudus. Siang minta, malam minta urapan Roh Kudus. Terus minta, Roh Kudus akan diberikan. Ini akan mengatasi segala sesuatu dalam hidup kita kalau Roh Kudus diberikan. Amin, saudara. Amin. Ini bisa mendobrak. Kalau dongkrak itu bisa mendongkrak semuanya. Beratnya berton-ton. Ini bisa mendongkrak kecil bagi Roh Kudus. Minta urapan Roh Kudus, kuasa itu yang maha dahsyat. Puji Tuhan, kita renungkan firman Tuhan ini dan kita nyanyikan pujian berkarya Roh Kudus di sini. Haleluya. Roh Kudus itu maha baik. Terima kasih Bapak. Di sini di hatiku berkarya.
suci. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, Berkatalah Roh Kudus di sini. Indonesia, dengan seluruh rakyat Indonesia melawan Roh Kudus. Mau Roh Kudus melawan Indonesia. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk kami bisa menjadi saksi-Mu di tengah-tengah keluarga kami, di lingkungan kami sampai di ujung bumi. Tanpa kuasa Roh Kudus, kami manusia darah dan daging, berasal dari debu tanah liat. Anugerahkan kuasa-Mu, keilahian-Mu Bapa. Bertahtalah dalam lubuk hati, jiwa, roh batin kami, Roh Kudus. Engkau mengalir saat ini dalam setiap pribadi anak-anak-Mu, dalam setiap pribadi, lepas pribadi yang mendengarkan firman-Mu, mengikuti rangkaian ibadah mulai tayangan YouTube. Roh Kudus hadir dalam hidup mereka, menolong mereka, menghibur mereka, mendidik mereka menghadapi hidup ini, mengingatkan firman dalam hidup ini. Roh Kudus, terima kasih buat kehadiran-Mu pagi ini. Kau sangat mengasihi kami, Kau sangat memperhatikan kami. Pimpinlah detak jantung kami, seluruh organ tubuh, jiwa, roh kami. Kuasai Roh Kudus, kami bisa memuliakan Engkau. Para malaikat Engkau utus untuk menopang anak-Mu hidup dalam kebenaran, merasakan pembelaan Tuhan. Hidup benar itu indah, bersama Tuhan itu indah. Lepaskan umat-Mu dari kebodohan-kebodohan, kekhawatiran, kecemasan, egois. Kau memberikan kesempatan untuk setiap pribadi hidup benar di hadapan Tuhan. Anugerahkan karunia hidup benar dalam hidup kami, supaya kami kelak tidak menyesal kalau menghadap pengadilan kursi Kristus. Mari Roh Kudus turunkan rahmat-Mu, anugerah-Mu. Engkau penuh belas kasihan bagi orang berdosa. Engkau penuh belas kasihan untuk orang-orang berdosa.
Dan kami hamba sangat yakin Engkau tidak pernah gagal dalam rencanamu. Engkau tidak pernah gagal untuk melaksanakan rencanamu dalam hidup kami. Nyatakan keajaiban dalam hidup kami. Setiap pribadi sadar, insapkan Tuhan, untuk hidup bersama Engkau indah dan penuh damai sejahtera, penuh pemeliharaan. Bapak, terima kasih. Kami akan menerima perjamuan suci, mengingat semua pengorbananmu di Bukit Joljotan, kebangkitanmu dan anugerahmu yang besar. Kami tenang, kami ingat dan kami imani bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan dipermalukan. Tuhan membela kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh kebodohan, roh kekhawatiran, kecemasan, roh kecemasan, segala roh sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tinggalkan tubuh jiwaku. Tubuh jiwaku baik Roh Kudus yang bertahta, Roh Kudus yang menolongku, menghibur hidupku, mendidik hidupku, mengingatkan kebenaran firman Allah. Dan firman Allah akan mengadakan segala sesuatu yang menjadi keperluan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat anugerah damai dan sejahtera, kuasa kematian dan kebangkitan Kristus menyatu dalam perjamuan suci ini. Seiring kami menerima perjamuan suci ini, kami menerima hidup kekal dan menerima kuasa kebangkitan Tuhan. Dan kami menerima penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami imani firman-Mu adalah iya dan amin. Terima kasih Bapak. Imam yang melayani Kau berkati, urapi dengan kuasa supaya berkat bagi setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Bapa yang di surga, terus kasih rahmat dan anugerah-Mu, tubuh dan darah tercurah di Bukit Joljotan, dan Kau mati untuk menebus dosa-dosa kami. Pintu kiri terbelah dari atas samping, tingkap-tingkap berkat dari surga terbuka, dari tingkap-tingkap langit, dari bangsa-bangsa dari seberang lautan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah dalam hidup kami anak-anak. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika mereka sudah makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil jarum, ucap syukur, lalu berikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari jarum ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA yang di perguruan tinggi diberkati, mereka mengalami peningkatan dalam belajar, mereka mengalami kesuksesan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati seluruh usaha pekerjaan tangan anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan senantiasa menyediakan anugerah damai sejahtera, karena segala sesuatu yang kami usahakan, yang kami kerjakan, yang anak-anak usahakan, Tuhan yang melakukannya untuk berhasil,
untuk sukses, untuk selalu menang dalam keadaan semasa hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara, Bapak, Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya, sekarang sampai Tuhan datang yang dua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa ucap syukur. Amin. Salam Tuhan berkati kita semuanya.